Shalom saudara, puji nama Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau kita bisa setia mengasihi Tuhan sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita akan merenungkan firman-Nya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini kami bersama-sama datang kepada Engkau, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa karena anugerah-Mu lah, karena penyertaan-Mu lah, kami dapat setia mengasihi Engkau sampai saat ini. Di tengah semua peristiwa, anugerah-Mu memampukan kami untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, Roh Kudus berbicaralah, sehingga kami diubahkan oleh firman-Mu. Biarlah bukan semata-mata perkataan manusia, pemikiran manusia, tetapi Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada saat ini kita ada di acara yang baru. Meskipun isinya kurang lebih seputar firman Tuhan, tapi saya ingin menamakan acara ini dengan nama Pondasi, saudara. Pondasi. Apa artinya dan mengapa pondasi? Kita tahu dalam sebuah rumah selalu perlu yang namanya pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan rumah itu akan kuat. Kalau pondasinya rapuh, maka bangunan rumah itu akan rapuh. Ketika ada angin besar datang, ketika ada badai datang, maka rumah dengan pondasi yang rapuh akan roboh. Tapi rumah dengan pondasi yang kuat, dia akan tetap berdiri tegap menghadapi badai sebesar apapun. Nah, saya berdoa dan saya berharap bahwa lewat acara pondasi ini kita boleh semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Kita semakin kuat dan kokoh di tengah semua rintangan dan juga di tengah berbagai macam pengajaran, saudara. Kita tahu pada saat ini dengan media YouTube, dengan media internet yang ada banyak sekali pengajaran, ada banyak sekali khotbah-khotbah yang rupanya tidak semua pengajaran itu berdasar kepada pondasi firman kebenaran yang solid dalam Alkitab. Dari mana mereka berasal? Macam-macam, saudara. Ada yang memang dari kepentingan diri sendiri, ada yang dari mungkin pengajaran-pengajaran dalam berbagai macam ilmu yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan macam-macam. Untuk itu kita mau sama-sama lebih sungguh-sungguh untuk mendalami firman Tuhan. Kalau pemahaman kita akan firman lemah dan tidak kuat, tidak punya pondasi yang kuat, kita akan digiring oleh berbagai macam pengajaran yang sekarang berlimpah-limpah di handphone kita, di gadget kita. Maka tema pertama dari acara pondasi ini adalah rupa-rupa angin pengajaran, saudara. Rupa-rupa angin pengajaran. Saya berharap ini boleh mendahului pemahaman kita untuk menyadari akan banyaknya pengajaran-pengajaran yang sekarang berseliweran di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dari Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-16, saudara. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dan ialah, yaitu Tuhan Allah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14,
sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji nama Tuhan, saudara. Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Supaya kita atau sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, yang namanya rupa-rupa angin pengajaran itu bukan hanya terjadi, bukan hanya ada saat ini. Bukan hanya ada di abad yang ke-21 ini, tahun 2021 ini. Tetapi rupa-rupa angin pengajaran itu sudah ada sejak kekristenan mula-mula, saudara. Ada berbagai macam pengajaran di sekitar gereja, di sekitar orang percaya yang bisa menyesatkan gereja Tuhan. Sehingga saudara, jemaat di Efesus pada waktu itu mereka ikut ke sana kemari. Pengajaran A mereka ikut, pengajaran B mereka ikut, pengajaran C mereka ikut. Setiap ada pengajaran mereka terombang-ambing, saudara. Terombang-ambing. Nah, sehingga firman Tuhan dalam kitab Efesus ini mengatakan bahwa Allah memilih, Allah menuntun, Allah menunjuk. Kita perhatikan di ayat yang ke-11, saudara. Dan Ia, yaitu Allah, memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di tengah berbagai macam pengajaran pada waktu itu, Rasul Paulus berkata bahwa kalian jangan bingung dan jangan mengikuti berbagai macam pengajaran di luar yang bukan bersumber dari pengajaran para rasul yang telah ditunjuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalian jangan terombang-ambing, tapi berfokuslah kepada pengajaran dari para nabi, pemberita Injil, gembala-gembala yang telah Allah berikan untuk kalian. Karena merekalah yang diutus oleh Allah untuk memperlengkapimu sebagai orang-orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus, saudara. Jadi pada saat ini, kalau kita mendengar banyak pengajaran di luar, saudara ya, ada banyak khotbah, apalagi sekarang musim media sosial, musim YouTube, musim Instagram, musim Facebook, musim semua yang berkenaan dengan internet, akan menghadirkan sangat banyak prinsip-prinsip hidup. Sangat banyak filosofi-filosofi hidup. Dan juga tentunya sangat banyak pengajaran-pengajaran. Nah, Rasul Paulus menegaskan, hati-hati sebagai orang percaya. Engkau bisa diseret ke sana kemari. Pikiranmu bisa diseret ke sana kemari. Sehingga engkau tidak lagi menjadi gereja yang memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ayat yang ke-13. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan pertumbuhan rohani yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tentu saudara, saya tidak sedang berkata bahwa gereja kita, gereja Isa Al-Masih, atau lebih spesifik lagi gereja Isa Al-Masih Jatinegara adalah gereja yang paling benar, saudara ya. Dan karena semua pasti mengklaim begitu, tetapi kita mau kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Kita mau kembali kepada Alkitab dan kembali kepada para pengajar yang benar
tentang Alkitab itu sendiri. Saudara sekalian, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai bekal kita untuk tahu mana pengajaran yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan Alkitab, dan mana pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-13, saudara, dan kemudian ayat yang ke-14, 15 ya. 13, 14, 15. Dikatakan demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, saudara, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa dapat satu poin di sini. Ada satu poin yang kita bisa baca dan dapatkan dengan sangat cepat di sini, bahwa pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar kepada Alkitab, salah satunya adalah pengajaran yang tidak mengarahkan kita kepada Kristus. Pengajaran yang tidak mengarahkan kita kepada Kristus. Nah, firman Tuhan berkata kita harus bertumbuh dalam segala hal mengarah kepada siapa? Kepada Kristus, saudara. Kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu mendengar satu khotbah, dan ternyata khotbah itu kalau saya perhatikan, saya renungkan, kok yang diandalkan bukan Kristus? Siapa yang selain Kristus? Bisa dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, bisa mungkin posisinya, bisa mungkin apa yang dia punya, itu yang ditonjolkan oleh pengajaran tertentu. Ada begitu banyak khotbah yang tidak lebih dari sekedar mereka membuat kita semakin pede, semakin percaya diri, sampai di titik tertentu kita terhilang dari Kristus, saudara. Dari ketergantungan pada Kristus. Nah, pengajaran yang tidak membuat kita semakin tertuju kepada Kristus adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa pertumbuhan yang benar, pertumbuhan yang sehat adalah seseorang dibawa semakin mengarah kepada Kristus. Beberapa pengajaran yang muncul, saudara, beberapa khotbah yang saya dengarkan dan saya perhatikan itu, mereka mengajarkan tentang keselamatan, dan semakin direnungkan itu semakin keluar dari penebusan atau kebergantungan pada Kristus. Mereka mengajarkan dengan begitu karismatik, antusias. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita perhatikan, kok malah semakin menghilangkan karya Kristus ya? Lebih menonjolkan kamu harus sempurna, kamu harus menjadi orang yang baik, kamu harus hidup sempurna. Disitulah kamu akan diterima oleh Allah. Nampaknya benar, saudara ya. Sepertinya benar. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, kalau kamu sempurna, kamu diterima oleh Allah. Kalau kamu baik, kamu diterima oleh Allah. Kalau kamu misalnya, bisa melakukan firman Tuhan, mungkin 90% bisa melakukan apa yang Yesus sampaikan, kamu diterima oleh Allah. Nampaknya baik. Tetapi, perhatikan bahwa Kristus sebagai penebus, itu pelan-pelan berkurang perannya, saudara. Yang diangkat apa? Kebaikanku, kesempurnaanku, kerohanianku. Itu yang diagungkan. Nah, sehingga Kristus menurun perannya, dan seolah-olah kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah tanpa Kristus.
Jadi yang pertama saudara, pengajaran atau rupa-rupa angin pengajaran yang bisa menyesatkan kita adalah pengajaran yang tidak mengarahkan kita kepada Kristus, tapi mengarahkan kita pada kekuatan kita sendiri, mengarahkan kita pada kemampuan kita sendiri. Nah, saudara sekalian, yang kedua saudara, rupa-rupa angin pengajaran. Jadi untuk mengetahui yang kedua adalah bahwa ada begitu banyak pengajaran yang membuat kita tidak semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita perhatikan ayat 13, saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, kedewasaan penuh, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa itu pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus? Saudara, kalau kita berbicara mengenai kedewasaan rohani, nah ini juga ada banyak pengajaran saudara ya. Ada banyak definisi yang muncul, pengertian yang diajarkan tentang menjadi dewasa rohani. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada pendeta khotbah seperti ini. Kalau orang makin dewasa rohani, kata dia, maka dia akan semakin diberkati. Bentar, sepertinya benar saudara. Sepertinya benar dan enak didengar. Kalau orang semakin dewasa rohani, maka dia akan semakin diberkati, yang itu sama dengan semakin kaya. Cuman kalau bilang semakin kaya kan kayaknya terlalu duniawi. Tapi sebenarnya definisi diberkati itu ya kaya, saudara ya. Maksudnya ya kaya itu sendiri. Jadi kriteria dewasa rohani itu adalah memiliki kekayaan. Kriteria dewasa rohani itu adalah memiliki pangkat yang tinggi. Kriteria dewasa rohani itu adalah menjadi direktur misalnya, manajer misalnya. Dan berbagai macam terobosan-terobosan dalam dunia pekerjaan maupun kekayaan. Itu berarti dewasa rohani. Sehingga juga Bapak Ibu sempat ada beberapa pendeta mengatakan kita sebagai orang Kristen itu adalah anak raja yang bisa mengklaim segala macam kekayaan yang dunia ini punya karena anak raja. Dengan kata lain ya kalau kita dewasa rohani kita menjadi orang-orang yang kaya atau diberkati istilahnya. Namun saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan hari ini, khususnya di ayat 13, rupanya yang namanya pertumbuhan dan kedewasaan itu identiknya bukan kaya, saudara. Identiknya bukan menjadi seorang direktur. Ya kalau begitu, kita yang bukan direktur semuanya bayi rohani, saudara ya. Tapi apakah begitu? Bukan ternyata. Tapi dewasa bertumbuh itu rupanya identiknya adalah dengan semakin mengalami kepenuhan Kristus, saudara. Mengalami kepenuhan Kristus. Artinya bahwa hidup kita itu makin dipenuhi dengan hadirat Allah. Hidup kita makin mencerminkan Kristus. Hidup kita makin dikuasai oleh kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah bertumbuh secara rohani. Jadi rupa-rupa angin pengajaran tadi yang mengajarkan dewasa rohani itu berarti kaya, dewasa rohani itu berarti menjadi direktur, dewasa rohani itu berarti memiliki banyak hal, itu tidak sesuai dengan kalimat firman Tuhan ini. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Semakin dewasa kerohanian seseorang, semakin dia dipenuhi oleh Kristus. Semakin hatinya mengalami Kristus, semakin pikirannya serupa dengan Kristus, semakin perasaannya selaras sesuai dengan perasaan Kristus. Kalau enggak, ya enggak, saudara. Nah, disinilah kita bisa melihat
bahwa ketika seseorang kaya tidak sama dengan dia dewasa rohani. Ada banyak orang kaya, jangankan dewasa rohani, mengenal Kristus ya tidak, saudara. Ada banyak direktur, jangankan dewasa rohani, mereka percaya Tuhan Yesus saja tidak. Bahkan mungkin beberapa ateis nggak percaya Tuhan, tapi mereka berlimpah-limpah. Apakah mereka dewasa rohani? Tidak. Tapi ukuran kedewasaan rohani itu adalah kepenuhan Kristus di dalam hidup kita. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa ternyata yang namanya berbagai angin pengajaran itu sudah masuk ke mana-mana, sudah masuk dalam gereja, sudah masuk dalam channel-channel YouTube Kristen, sudah masuk dalam berbagai macam khotbah yang kita dengarkan. Makanya, saudara, kita perlu hati-hati dan kita perlu belajar bukan hanya saya sebagai pendeta maupun yang lain sebagai hamba Tuhan yang harus belajar. Kita harus belajar betul supaya kita semakin mengerti bagaimana memiliki bangunan rohani yang kokoh. Nah, dua hal ini saudara yang ingin saya sampaikan untuk pondasi yang pertama, pertemuan pertama hari ini. Tentu ada banyak saudara, ada banyak yang lain. Tapi kita akan sambung nanti di waktu berikutnya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat, sehingga kita tidak dibawa oleh berbagai macam angin pengajaran. Nah, apa berbagai angin pengajaran yang bisa menyesatkan kita, yang membuat pondasi kita tidak kokoh? Yang pertama adalah pengajaran yang tidak berpusat kepada Kristus. Jadi ya, di ayat yang ke-15, yang mengarahkan diri kita bukan semakin bergantung kepada Kristus, tapi bergantung kepada yang lain, termasuk kemampuan kita sendiri. Dalam hal keselamatan juga demikian. Kita didasarkan, diarahkan untuk mengandalkan atau bersandar pada kemampuan kita untuk menggapai perkenan Allah dengan kekuatan kita. Tidak bisa. Keselamatan hanya terjadi oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengarahkan kita kepada Kristus. Membuat kita semakin melekat kepada Kristus. Dan yang kedua, salah satu angin pengajaran yang bisa menyesatkan kita adalah pengertian bahwa dewasa rohani itu adalah semakin memiliki dunia ini. Bukan. Tapi dewasa rohani itu adalah semakin penuh dengan Kristus. Semakin mengalami Kristus. Semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Disitulah kita akan mengalami kedewasaan secara rohani. Mari saudara, kalau saat ini mungkin engkau sudah melangkah pada kehidupan kekristenan tertentu, yang mungkin langkahmu dipengaruhi oleh berbagai macam pengajaran atau rupa-rupa angin pengajaran, sehingga engkau tidak lagi mengandalkan Kristus, sehingga engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau mengandalkan kebaikanmu, engkau mengandalkan kerohanianmu, bahkan engkau mulai sombong karena engkau lebih baik, atau engkau merasa lebih baik daripada yang lain. Mari kita bertobat dan kita kembali kepada dasar yang benar, yang kokoh, yaitu Kristus itu sendiri. Mari kita berkata, Tuhan, aku tidak layak, tapi Kristus melayakkan aku. Aku tidak pantas, tapi Kristus memantaskan aku untuk mengalami kasih Allah. Dan kita berdoa juga, Tuhan, ajar agar hatiku ini mencintai Engkau, agar hatiku ini mengasihi Engkau lebih lagi, agar Engkau memenuhi hidupku, sehingga bukan dunia yang memenuhi hidupku, bukan dunia yang memenuhi pikiran dan hatiku, tapi Kristus yang memenuhi, semakin mengalami kepenuhan Kristus dalam diriku. Dan disitulah kita menjadi sebuah rumah rohani yang kokoh, saudara, yang mengarah kepada Kristus, yang bersandar kepada Kristus, dan yang dipenuhi oleh Kristus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami ada. Kami tahu bahwa kami ada di zaman di mana berbagai macam pengajaran, berbagai angin pengajaran ada di sekitar kami.
dan mereka bisa dengan pelan-pelan menyesatkan langkah iman kami. Tapi Tuhan, kami juga percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kami. Roh Kudus akan memimpin kami dan ajar kami untuk berfokus kepada firman Allah yang benar, untuk memperhatikan, untuk mendalami, dan untuk senantiasa mendengarkan firman Allah yang disampaikan lewat mimbar gereja kami, lewat para hamba Tuhan di gereja kami, sehingga kami dapat bertumbuh dengan dasar yang benar, dasar yang kokoh, dan tidak terombang-ambing oleh berbagai angin pengajaran. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bersandar penuh kepada Kristus, bahwa pokok keselamatan kami, bahwa yang menyelamatkan kami bukan kekuatan kami, tapi Kristus, salib Kristus, dan ajar kami agar hidup kami semakin dipenuhi oleh Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Ini kami, tuntun kami, Roh Kudus tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, kita telah selesai di pondasi episode yang pertama. Acara pondasi ini akan tayang saudara di setiap minggu pertama dan ketiga. Jadi minggu pertama dan ketiga hari Jumat jam 7 malam kita akan mendalami firman Allah. Kita akan membangun pondasi iman dengan kebenaran firman Allah. Dan minggu kedua dan keempat nanti kita akan fokus untuk menyembah Tuhan dan berdoa. Hari Jumat jam 7 malam. Jadi minggu pertama dan ketiga pondasi, dan minggu kedua dan keempat persekutuan doa. Puji nama Tuhan, semua kita bisa saksikan di Janet TV, saudara ya. Bapak Ibu boleh share acara ini sehingga kita boleh menjadi berkat. Puji nama Tuhan, sampai jumpa dalam pondasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.